Selamat pagi buat siswa ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita, pembelajaran daring, dan ibu berharap kamu tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran daring. Untuk melanjutkan materi kita dari minggu yang lewat, kalau minggu yang lewat kita sudah zoom mengenai penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ada 3 cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara langsung, kemudian yang kedua dengan cara metode setengah reaksi, lalu yang ketiga adalah dengan cara metode bilangan oksidasi. Lalu untuk pagi ini ibu akan menyampaikan penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Adapun langkah-langkah yang harus kamu ketahui dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ada sebanyak 6 cara. Yang pertama adalah langkah yang pertama, setarakan dan tentukan bilangan oksidasi unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Lalu yang kedua, memisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari reaksi total. Kemudian yang ketiga, setarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi dengan ketentuan. Yang pertama, apabila reaksinya suasana asam, menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Lalu dalam suasana basa, menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Lalu yang keempat adalah tahap yang keempat adalah menyetarakan atom hidrogen pada masing-masing setengah reaksi dengan cara menambahkan H positif untuk suasana asam dan menambahkan OH negatif untuk suasana basa. Lalu yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas dengan muatan yang lebih besar. Lalu yang terakhir, setarakan elektron dan menjumlahkan kedua setengah reaksi tersebut menjadi satu reaksi redoks. Jadi ibu kasih contoh yang pertama adalah setarakan persamaan reaksi antara Cr2O7 2 negatif dan dengan ion iodida I negatif dalam suasana asam. Jadi sesuai dengan langkah yang sudah ibu jelaskan tadi, yang langkah yang pertama adalah disetarakan dulu dan ditentukan dulu bilangan oksidasi unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Untuk kali ini, untuk pertanyaan ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi bisa kita lihat Cr2O7 2 negatif ditambah I negatif menjadi Cr3 positif ditambah I negatif I2. Lalu kemudian Cr dari bilangan oksidasi positif 6 menjadi positif 3, lalu I dari bilangan oksidasi minus 1 menjadi 0. Maka karena Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi, dia disebut dengan reduksi. Karena I mengalami perubahan kenaikan bilangan oksidasi, dikatakan dengan oksidasi. Karena di sini Cr ada 2, sementara di ruas kanan Cr1, maka langkah yang kita tentukan tadi adalah untuk menyetarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu Cr di kiri ada 2, di kanan juga harus 2, maka tambahkan angka koefisien Cr sebanyak 2. Demikian juga untuk I negatif menjadi I2, dia juga mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka I di kiri hanya 1, I di kanan ada 2, maka setarakanlah dia dengan menambahkan angka koefisien 2 pada I negatif. Lalu kemudian supaya mempermudah pengerjaannya, kita bagi 2 reaksinya, yaitu setengah reaksi reduksi, ini di kanan, yang mana reaksi reduksi yaitu Cr2O7 2 negatif menjadi 2Cr3 positif, sedangkan yang oksidasi, setengah oksidasi adalah 2I negatif menjadi I2. Kita selesaikan satu-satu supaya lebih gampang.
Yang pertama, setengah reaksi untuk Cr2O7 2 negatif disetarakan dengan menyetarakan angka koefisien terlebih dahulu bagi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Lalu kemudian sesudah disetarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, lalu lihat apa aja atom yang ada di sana. Cr2O7 2 negatif menjadi 2 Cr3 positif ditambah 7 H2O. Di kiri ada 7O, di kanan masih tidak ada, sehingga langkah yang kita buat langkah ketiga yaitu menyamakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi. Ini setengah reaksi reduksi, berarti Cr2O7 2 negatif menjadi 2 Cr3 positif. Di kiri ada 7O, jadi kita langsung menambahkan di kanan 7H2O. Ini dia. Kemudian setelah penambahan 7H2O, maka ada yang berubah, bahwa di ruas kanan ada 7H2O, sementara di ruas kiri belum ada H. Jadi untuk menyetarakan jumlah dari atom H sesuai dengan langkah yang keenam, kita tambahkan H positif pada ruas yang kekurangan H, yaitu di ruas kiri sebanyak yang ada di ruas kanan. Di sini ada 7H2O, berarti 14H-nya, 7O-nya, sehingga kita menambahkan 14 dengan cara menambahkan 14H positif. Lalu kemudian otomatis dengan bertambahnya H positif maka mengubah muatan, ya, mengubah muatan pada reaksi reduksi, yang dimana di ruas kiri ada 14H positif dengan 2 negatif, ya, 14H positif dengan 2 negatif, berarti dia ada muatan sebanyak 12 positif. Sementara di kanan 2 Cr3 positif, dia hanya memiliki 6 muatan. Jadi untuk menyetarakan muatan ini kita akan menambahkan elektron pada muatan yang berlebih atau yang memiliki muatan lebih banyak. Karena di sini 14H positif, di sini hanya 6 positif, maka kita akan menambahkan elektron pada yang lebih banyak. Kita menambahkan di ruas yang lebih banyak H positifnya atau muatannya, yaitu dengan cara menambahkan 6 elektron, ya, 6 elektron supaya sama dengan jumlah elektron yang ada di ruas kanan, ya. Di sini 6 positif, di sini 14 positif ditambah 2 negatif, berarti dia menjadi 12 positif. Ketika kita tambahkan dengan 6 elektron maka dia menjadi 6 positif. Jadi sama di kiri dengan di kanan 6 positif. Jadi reaksi untuk setengah reduksi ini sudah setara. Lalu kita setarakan untuk yang mengalami yang oksidasi, yang setengah oksidasi, yaitu 2I negatif menjadi I2. Di sini kita tidak perlu menyetarakan atom O atau atom H karena tidak ada mengandung atom O dengan atom H. Cukup kita menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan jumlah muatannya. Jadi karena 2I negatif menjadi I2, di sini ada 2 muatan, 2 negatif, sementara di kanan 0, maka kita akan menambahkan 2 elektron di kanan supaya sama-sama 2 negatif. Jadi persamaannya menjadi 2I negatif menjadi I2 ditambah 2 elektron. Jadi sudah sama, 2 negatif di kiri, 2 negatif di kanan. Lalu kemudian untuk tahap selanjutnya kita jumlahkan kedua reaksi tersebut, reaksi setengah reduksi dan reaksi setengah oksidasinya, ya, dengan cara yang reduksi. Yang reduksi tadi 6 elektron ditambah 14H positif ditambah Cr2O7 2 negatif menjadi 2 Cr3 positif ditambah 7H2O. Kemudian yang oksidasinya tadi 2I negatif menjadi I2 ditambah 2 elektron. Jadi kita akan menghilangkan elektron ini dengan cara menyamakan elektron di ruas kiri dengan di ruas kiri dengan di ruas kanan. Di ruas kiri ada 6, di ruas kanan ada 2, maka kita kalikan yang di ruas kanan 3, yaitu pada oksidasi kali 3, pada reduksi kali 1, yang artinya di sana bahwa
Semua ya reaksi yang terlibat pada reduksi dan oksidasi dikalikan dengan angka tersebut. Jadi untuk reaksi setengah reduksi cukup dengan dikalikan 1, sehingga ini hasilnya 6 elektron tambah 14 A positif ditambah Cr2O72 negatif menjadi 2 Cr3 positif ditambah 7H2O tambah 7H2O. Itu untuk setengah reduksi sesudah dikalikan 1 elektron 1. Lalu kemudian reaksi oksidasi 2I negatif ditambah menjadi ya I2 ditambah 2 elektron, ini kita kalikan 3, jadi hasilnya 2I dikali 3 dia 6I negatif. Kemudian di kanannya I2 dikali 3 menjadi 3I2. Lalu elektronnya tadi ada 2 dikali 3, jadi dia 6 elektron. Jadi elektron di kanan dan elektron di kiri habis, dia menjadi 0. Lalu tersisalah reaksi untuk persamaan reaksi redoksnya adalah 14H positif ditambah Cr2O7 negatif ditambah 6I negatif menjadi 2 Cr3 positif ditambah 7H2O ditambah I2. Untuk menjumlahkan reaksi redoksnya, yang di kiri ya, yang di kiri dia 14H positif ditambah Cr2O72 negatif ditambah 6I negatif, ini yang di ruas kiri. Di ruas kanan 2 Cr3 positif ditambah 7H2O ditambah 3I2. Jadi dia ada di sini ya, ditambah 7H2O ya. Jadi persamaan reaksi ini sudah setara ya, sudah setara. Ini dia 3I2 supaya sama semua jumlah atom pada reaksi redoksnya. Jadi hanya ada 14 di ruas kiri, di ruas kanan juga hanya 14, 7 kali 2. Cr-nya ada 2 di ruas kiri, di kanan juga ada 2 Cr-nya. Kemudian O-nya ada 7 di ruas kiri, di ruas kanan juga ada 7 kali ini. Kemudian I-nya ada 6 di ruas kiri, I-nya juga ada 6 di ruas kanan, 3 kali I2. Kemudian muatannya 14 positif ditambah 2 negatif jadi 12 positif ditambah 6 negatif menjadi 6 positif. Jadi di ruas kanan 2 kali 3 positif 6 positif. Jadi semuanya sudah setara pada persamaan reaksi redoks tersebut. Itu dalam suasana asam. Lalu kemudian Ibu kasih lagi contoh dalam suasana basa ya. Dalam suasana basa perbedaannya adalah penambahan daripada jumlah atom O dengan atom H yang berbeda ya. Itu untuk suasana basa. Untuk suasana asam tadinya ditambahkan H positif, jadi untuk suasana basa kita menambahkan dengan menambahkan OH negatif. Jadi itu perbedaannya. Ibu kasih contoh ini. Setarakanlah persamaan reaksi redoks berikut. MnO4 negatif ditambah I negatif menjadi MnO4 2 negatif ditambah IO3 negatif. Jadi kita cari dulu siapa reduksi dan siapa oksidasi dengan cara mencari bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi yang berubah di sini adalah bilangan oksidasi si Mn. Mn ini Mn dikurang 8 sama dengan -1, maka Mn-nya positif 7. Lalu di ruas kanan dia Mn kurang 8 sama dengan -2, itu berarti Mn-nya positif 6. Itu harus sudah kamu ingat cara menentukan bilangan oksidasi di kelas 10. Lalu kemudian Mn berubah bilangan oksidasinya dari positif 7 menjadi positif 6. Kemudian I negatif dari -1 berubah menjadi positif 5. Berarti dia adalah oksidasi. Jadi yang merupakan reduksi adalah MnO4 ya. MnO4 negatif menjadi MnO4 2 negatif, itu reduksinya. Lalu oksidasinya adalah I negatif menjadi IO3 negatif.
Lalu kemudian kita, karena sudah sama jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka kita bagi reaksinya menjadi dua, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang pertama adalah MnO4 negatif menjadi MnO4 2 negatif. Lalu yang oksidasi adalah I negatif menjadi IO3 negatif. Jadi kita setarakan dulu yang setengah reduksi. Ya, yang setengah reduksi kebetulan sudah sama jumlah Mn-nya di kiri 1, jumlah Mn-nya di kanan juga 1, jumlah O-nya di kiri 4, jumlah O-nya di kanan juga 4, maka sudah setara untuk jumlah unsur. Yang belum setara itu adalah jumlah elektronnya, yaitu di ruas kanan ada 2 elektron, sementara di ruas kiri ada 1, maka kita cukup dengan menambahkan 1 elektron di ruas kiri sehingga sama jumlah atomnya, jumlah elektronnya di kiri dengan di kanan, yaitu 2 elektron. Ini 2, ini minus 1 dengan tambah 1 elektron jadi 2 elektron. Lalu kemudian untuk yang setengah oksidasi, I negatif menjadi IO3 negatif, ya, I negatif menjadi IO3 negatif, ya. Di ruas kiri ada I-nya. Di ruas kiri ada I-nya sebanyak 1, O-nya ada 3. Jadi dalam suasana basah kita untuk menyetarakan jumlah atom O-nya, kita tambahkan jumlah atom O di ruas yang kelebihan atom O sebanyak yang kelebihan tersebut. Karena di sini ada O-nya 3, maka kita menambahkan di ruas kanan dengan cara menambahkan 3H2O, ya, 3H2O. Jadi persamaannya sekarang I negatif menjadi IO3 negatif ditambah 3H2O. Lalu kemudian dengan penambahan 3H2O tersebut akan mengubah jumlah atom O di kiri dan di kanan. Sekarang di kiri hanya I negatif, sementara di kanan ada O-nya 3 ditambah 3 dan hanya ada 6. Ya, berarti O-nya ada 6, hanya ada 6, maka ini harus kita samakan dengan di ruas kiri dengan cara menambahkan OH negatif, karena tadi dia adalah suasana basah, jadi kita tambahkan di ruas kiri dengan cara ini, 6O dengan 6H. Ya, jadi kita tambahkan dengan cara menambahkan OH negatif. Jadi 6 OH negatif ditambah I negatif menjadi IO3 negatif ditambah 3H2O. Jadi seperti ini persamaannya. Dengan menambahkan 6 OH negatif, maka mengubah jumlah dari muatan juga. 6 negatif dengan 1 negatif menjadi 7 negatif, sementara di kanan hanya 1 negatif. Berarti kita harus menyamakannya di ruas kiri dengan di ruas kanan. Di kiri sudah ada 7, sementara di kanan hanya 1, maka kita tambahkanlah dengan menambahkan 6 elektron. Maka ini semuanya sudah dalam keadaan sama jumlahnya. Lalu kita jumlahkanlah setengah reduksinya dan setengah oksidasinya untuk menghilangkan elektron yang ada pada reduksi dan yang ada pada oksidasi. Ya, ini dia kita jumlahkan, ya. Yang reduksinya adalah elektron tambah MnO4 negatif menjadi MnO4 2 negatif. Lalu yang oksidasinya 6 OH negatif ditambah I negatif menjadi IO3 negatif ditambah 3H2O ditambah 6 elektron. Yang pertama, yang reduksi kita kali 6 supaya elektronnya 6 dengan sama dengan yang dioksidasi 6, maka yang dioksidasi kita kali 1 aja, maka reaksi yang terjadi 6 elektron tambah 6 MnO4 negatif menjadi 6 MnO4 2 negatif. Lalu kemudian 6 OH negatif ditambah I negatif menjadi IO3 negatif ditambah 3H2O ditambah 6 elektron. Ya, reaksi untuk reduksi kali 6, reaksi oksidasi kali 1, sehingga reaksi yang terjadi adalah 6 MnO4 negatif ditambah O, 6 OH negatif ditambah I negatif menjadi 6 MnO4 2 negatif ditambah IO3 negatif ditambah 3H2O. 3H2O. Jadi semua jumlah atom di sini sudah sama. MM di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. O ada di kiri 6 kali 4 24 ditambah 6 30, di kanan juga dia 24. 6 kali 4
ditambah 3 ditambah 3 6, 24 ditambah 6 30 sama. Kemudian hanya ada 6, ini hanya ada 6. Kemudian hanya di sini juga ada 6, 3H2O. Jadi dengan cara seperti itu sudah bisa setara reaksinya pada persamaan reaksi redoks tersebut. Jadi demikian Ibu sampaikan tentang penyetaraan reaksi redoks untuk cara yang kedua, yaitu dengan metode setengah reaksi. Ibu harap kamu sudah paham, dan Ibu mohon dengan adanya video ini kamu tidak usah bersusah payah. Silahkanlah hanya untuk di persamaan reaksi redoks. Ibu berharap memang paket kamu akan banyak karena jumlah videonya akan lebih lama durasinya, tetapi Ibu mohon kamu harus dapat mengerti dari penjelasan yang Ibu buat. Untuk kali ini kita harus menggunakan video yang durasinya agak lama. Ibu mohon kamu jangan bermain-main tentang reaksi redoks karena ini adalah penting. Jadi persamaan reaksi redoks yang dengan cara yang kedua kita selesai, dan Ibu harap kamu bisa mengerjakan contoh soal yang ada di bukunya. Nanti akan Ibu kirim lewat tugas yang ada di GCR. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.